Kita udah tahu gimana caranya untuk sukses. Banyak banget motivasi-motivasi di YouTube, TikTok, dan semua sosial media lainnya yang ngajarin kita gimana caranya supaya kita bisa maju, kita bisa berkembang, dan kita bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai saat ini masih banyak banget orang-orang yang belum bisa mendapatkan mimpi mereka? Di video kali ini, gue akan ngobrol-ngobrol pendapat gue pribadi kenapa kita susah maju. Walaupun di luar sana sudah banyak informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa membimbing kita untuk kita bisa mendapatkan mimpi kita. So, kita langsung masuk aja ke videonya. So, balik lagi guys dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan ngobrol-ngobrol aja. Gua nggak akan ngebahas tentang analisa atau ngebahas tentang kondisi market seperti apa, tapi gua akan ngebahas lebih ke arah habit kita sebenarnya yang menghambat kita untuk mendapatkan mimpi-mimpi kita atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi di sini ada 3 poin. Gua akan bahas satu-satu menurut gua pribadi dan yang sejauh ini udah gua lihat yang menghambat orang-orang supaya untuk maju. Poin pertama yang akan gua bahas adalah kenapa sih kita sampai saat ini itu masih susah untuk maju, padahal banyak banget motivasi-motivasi atau pengetahuan-pengetahuan yang kalian bisa scroll di TikTok, kalian bisa nonton di YouTube, dengan sosial-sosial media saat ini yang sudah bertebaran di mana-mana tuh banyak banget pengetahuan-pengetahuan atau motivasi-motivasi yang bisa membuat kalian menjadi lebih maju, atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa kalian dapatkan gratis, bahkan nggak usah bayar. Beberapa poin-poinnya itu, yang pertama akan gue bahas adalah comfort zone. Comfort zone. Kalian pasti udah sering banget dengar comfort zone ini benar-benar ngebunuh mimpi kalian atau ngebunuh kebiasaan-kebiasaan baik kalian atau bahkan ngebunuh potensi-potensi kalian ke depannya. Kenapa? Kalau misalkan diibaratin, comfort zone itu adalah suatu hal yang bisa kita bilang itu kita belum tahu sama sekali hal itu, tapi kalau misalnya kita nggak ambil, ya kita akan di sini-sini aja gitu. Kalian pasti udah pernah dengar kalau misalkan ikan yang berada di kolam kecil itu nggak akan tahu laut itu ternyata sebegitu luasnya dan sebegitu potensialnya buat bertumbuh. Itu sama ibarat sama kayak kita. Ketika kita sudah nyaman dengan kondisi saat ini, kita sudah nyaman dengan pekerjaan kita udah nyaman dengan gaji kita fix sebulan misalkan dapat 10 juta, itu sudah dibagi kebutuhan keluarga, terus investasi kita, terus kita bagi juga untuk pengeluaran buat entertain kita. Itu udah fix nih, kalian bakal dapat sebulannya berapa, kalian udah bagi-bagi, hidup kalian itu udah merasa aman, kalian udah merasa tenang. Tapi kalian harus ingat bahwa ketika kalian sudah merasa aman, kalian sudah merasa tenang, itu kalian sudah mencapai limit dari kemampuan yang kalian bisa gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin mendapatkan lebih, kalian mendapatkan penghasilan 20 juta, 30 juta, kalian harus mengupgrade diri kalian yang otomatis adalah di luar comfort zone kalian. Kalian harus ngambil course lagi, kalian harus mengambil pelajaran-pelajaran, kalian harus mengambil side job untuk mendapatkan income yang lebih, untuk akhirnya kalian bisa investasikan lagi gitu. Sehingga capital yang kalian punya untuk kalian investasikan itu lebih besar. Dan apapun yang kalian lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih itu yang namanya keluar dari comfort zone kalian. Which is ketika kalian berani untuk keluar dari comfort zone kalian pasti akan mendapatkan sesuatu yang emang lebih dari yang kalian dapatkan saat ini. Tapi memang ada resikonya, dimana ketika kalian keluar dari comfort zone kalian, bisa gagal atau kalian bisa berhasil 2 kali lipat. Tapi kalau misalkan kita ngobrol ya tentang kehidupan saat ini ya, kalau misalkan kita hidup monoton atau gitu-gitu aja, emang seseru apa sih kehidupan kita? Emang seseru apa sih kehidupan kita? Itu mungkin pesan gue buat yang pertama, poinnya adalah itu. Poin yang kedua adalah rasa takut. Jadi, kalian sadar atau nggak sadar, sebenarnya yang menghambat kita untuk maju itu adalah rasa takut. Ketika gue bahas kayak tadi, comfort zone. Comfort zone, kalau misalkan kita ingin keluar dari comfort zone kita, itu pasti kalian punya rasa ketakutan, dimana kalian akan berpikir, gagal nggak ya? Terus ini mengganggu kehidupan gue saat ini nggak ya, yang padahal tuh udah nyaman-nyaman aja. Terus kalian berpikir, apakah dengan gue nanti keluar dari comfort zone, orang-orang bakal nerima gue atau enggak ya? Karena ada poin menarik dari comfort zone ini juga. Ketika kalian keluar dari comfort zone kalian, akan ada beberapa orang-orang yang pasti mengkritik kalian atau bahkan menghina kalian. Kenapa? Mereka nggak terbiasa untuk melihat kalian itu bekerja keras. Sifat dasar manusia adalah ketika orang lain berusaha untuk bekerja keras, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu akan ada orang-orang yang sirik dan bahkan gak suka karena mereka tahu nih, orang ini ketika berhasil akan melampaui kehidupannya mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengolok-ngolok, mereka berusaha untuk menghina supaya kalian minder, gak jadi maju, kalian balik comfort zone kalian lagi, dan akhirnya kalian hidup di situ-situ aja gitu dengan kebanyakan orang. Jadilah orang yang emang berani, jangan takut-takut, terutama kalau misalnya kalian emang ingin maju kehidupannya. Dan gue berani jamin sih,
Kebanyakan dari kalian pasti ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk bahagian orang tua kalian, membuat orang tua kalian pensiun lebih dini. Itu gue jamin kalian semua sebenarnya pengen gitu. Tapi ya kalian harus melawan diri kalian sendiri, otomatis rasa takut ini gitu. Rasa takut yang akan berhubungan dengan comfort zone kalian gitu. Poin yang ketiga adalah rasa malas. Jadi kalian misalnya udah tahu nih, comfort zone kalian misalkan ada di lingkup pekerjaan. Kalian tahu gitu-gitu aja kalian harus keluar. Kalian udah berani nih, kalian berani untuk, oke, gue berani untuk keluar dari comfort zone gue nggak apa-apa dikritik orang lain, gue nggak apa-apa lebih sibuk dan tidur gue jadi sedikit, gue nggak apa-apa. Tapi ada satu hal yang kalian harus lawan juga adalah rasa malas. Karena rasa malas ini adalah suatu sifat atau suatu, bisa gue bilang adalah suatu entitas yang membuat apa yang udah kalian inginkan, apa yang kalian udah komitmenkan itu bisa berubah tiba-tiba dalam sekejap gitu. Kalian bisa tiba-tiba enggak karena gue misalkan gue lagi nggak kepengen nih, gue harus kerja, gue sampai sore, gue takutnya capek dan lain-lain. Rasa malas itu lebih berbahaya daripada yang kalian pikirkan. Kenapa? Rasa malas itu bisa korelasinya erat itu dengan alasan-alasan. Ketika kalian malas untuk melakukan sesuatu, contoh, gue nge-gym tiap hari jam 6 pagi, otomatis gue harus bangun jam 4 pagi, gue ngelakuin activity gue dulu, baru gue pergi nge-gym jam 6 sampai jam setengah 8 baru gue kerja. Nah, ketika gue bener-bener males banget yang namanya nge-gym ya, gue tahu ini gue adalah seorang yang emang lagi males banget, jadi gue bikin alasan-alasan yang sebenarnya gak make sense. Gue bikin alasan gini, lucunya adalah setiap pagi itu kalau misalkan di saat gue lagi males-malesnya, gue bikin alasan ketika bangun pagi udara masih dingin banget. Padahal udara di Jakarta itu semua sama aja setiap harinya, palingnya cuma beda berapa derajat lah, tapi nggak jauh beda gitu. Tapi gue ngebuat suatu alasan yang nggak make sense. Bahkan kalau misalnya gue pikirin saat ini, oke, tiap pagi emang cuacanya segitu-gitu ya, tapi apa yang menyebabkan lebih dingin ketika gue malas adalah ya alasan yang gue bikin-bikin. Nggak, gue takutnya capek, udara masih dingin banget, gue lagi nggak kepengen nih. Jadi kalian harus aware sama rasa malas itu. Kenapa? Karena rasa malas itu akan membuat alasan-alasan yang kreatif untuk kalian tidak melakukan sesuatu yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih better. Jadi kalian harus aware ya ketika kalian sudah memikirkan alasan-alasan tertentu yang gak make sense sebenarnya, atau yang sebenarnya kalian lakukan baik-baik aja kok sebenarnya setiap harinya. Nah, kalian harus mikir, oh, gue tuh males. Ketika gue males, gue harus lawan. Salah satu saran atau salah satu trik lah yang bisa gue bilang adalah ketika kalian malas melakukan sesuatu, kalian lakuin dulu aja. Pertama kali kalian lakuin aja. Misalkan kalian malas kerja, kalian masuk mobil, udah gitu kalian berangkat aja ke kantor. Kalau misalnya kalian yang masih malas, baru kalian putar balik. Tapi 90% ketika kalian sudah jalan, kalian pasti akan melakukan hal itu sampai beres gitu. Karena tubuh kalian juga tahu sebenarnya itu harus. Sama kayak gue gym. Gue misalkan malas banget, tapi udah jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan alasan. Gue mandi, gue pergi dulu aja ke gym. Males nggak males, kalau misalnya males gue balik. Kalau misalnya nggak males, gue nge-gym. 100% kalau misalnya gue lakuin itu, gue pergi dulu, itu gue pasti nge-gym semalas-malasnya gue di saat bangun. Jadi itu ya, kalian harus mulai aware ya sama rasa malas itu, karena rasa malas itu berbahaya banget. Itu yang menghambat kalian buat maju. So, 3 poin tadi yang udah gue kasih, yaitu comfort zone, udah gitu rasa takut sama rasa malas. Kalian harus aware kapan kalian mulai ada di comfort zone, kapan kalian takut, dan kapan kalian malas, sehingga kalian punya alasan-alasan yang gak make sense. Ketika kalian bisa menghandle dari 3 penyebab faktor tersebut, itu gue berani jamin kalian udah mengatasi 60-70% untuk masa depan kalian menjadi lebih baik. So, dari video ini gue cuma saranin kalian, mulailah untuk terus mengupgrade diri dan jangan pernah takut untuk bergerak maju. Karena ketika kalian maju, akan ada pengorbanan yang akan kalian harus terima gitu saat ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Semoga video ini bermanfaat and see you on the next video. Bye-bye!